Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Rahman Pratama dengan NIM 7012100055. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu perencanaan strategi sistem informasi pada PT Optima Trading dengan dosen pengampu Bapak Erik Ramadhani MKOM. Untuk pengertiannya, PT Optima Trading adalah salah satu perusahaan yang menjadi agen penjualan nasional GMEG International Group. GMEG International Group merupakan manufaktur terbaik untuk produk-produk standar keselamatan internasional yang diberlakukan di berbagai belahan dunia dan lingkungan bisnis. Karena produk yang dijual merupakan produk standar keselamatan seperti mobil pemadam kebakaran atau mobil pembantu komunikasi, maka produk tersebut bukanlah produk yang dapat dijual seperti kebutuhan sehari-hari. Di sini ada struktur PT Optima Trading. Pertama ada kepala group head atau pemilik PT Optima Trading, dilanjutkan dengan direktur, dan memiliki manajer, dan manajer memiliki government relationship manager dan corporate relation manager. Selanjutnya dipegang oleh sekretaris. Dari direktur kita bisa mengetahui ada cabang-cabang lainnya, yaitu keuangan yang memiliki cabang manajer dan staf. Untuk sumber daya manusia ada manajer, recruitment, dan kepengawalan. Di marketing terdapat business development dan IT development, dan operasional memiliki koordinator dan staf. Analisis lingkungan bisnis internal. Analisis lingkungan bisnis internal digunakan untuk menentukan posisi PT Optima Trading terhadap pasar, kemampuan kompetisi, mengetahui strategi yang diterapkan saat ini, proses bisnis yang berlangsung, serta untuk mengetahui sistem informasi apa yang dibutuhkan. Teknik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik CSF, analisis value chain, dan analisis SWOT. Analisis CSF, tujuan utamanya adalah menjadikan produk standar keselamatan internasional di Indonesia. CSF memperkenalkan produk ke berbagai daerah dan measure-nya adalah perkembangan, meningkatkan jumlah customer, peningkatan volume pasar, dan measure-nya adalah jumlah customer. Tujuan utamanya selanjutnya menghasilkan pendapatan dengan penjualan produk standar keselamatan. Di CSF, peningkatan volume penjualan produk dan memiliki pressure untuk pertumbuhan. Di tujuan keempat, menjadikan PT Optima Trading sebagai organisasi yang terkoordinir dengan baik. Dan di CSF, mengkoordinasikan setiap divisi yang ada. Dan untuk measure-nya adalah persenan kesesuaian antar divisi. Lanjut untuk analisis SWOT. Di analisis SWOT terdapat kekuatan, kelemahan, dan peluang serta ancaman. Di kekuatan memiliki 1. Memiliki produk yang berkualitas. 2. Memiliki variasi produk yang lengkap sesuai kebutuhan. 3. Memiliki karyawan yang ahli di bidangnya. 4. PT Optima Trading selalu melakukan pelatihan dan training untuk pengembangan kompetensi dari setiap karyawan. 5. Memiliki modal yang besar dari para pemegang saham. 6. Memiliki sistem kontrol atau pengendalian kerja yang baik. 7. Fasilitas kantor yang memadai. Dan di kelemahan, PT Optima Trading memiliki kompetitor yang sangat kuat seperti Moren, Morita, dan Oskas. 2. Sebagian besar produk GMEG harganya sangat mahal. Di ketiga, produk yang dipasarkan tidak termasuk kebutuhan masyarakat umum. 4. Jumlah SDM di bidang IT masih terbatas. 5. Kesadaran masyarakat tentang produk standar keselamatan masih kurang. 6. Kurangnya pemasaran dan promosi produk. Di peluang 1. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan standar keselamatan. 2. Memberikan lapangan pekerjaan yang luas. 3. Mengadakan inovasi baru dengan menambahkan produk yang lebih bervariasi untuk masyarakat umum. 4. Melakukan pemasaran secara online. Untuk ancaman, 1. Munculnya kompetitor atau perusahaan sejenis dengan produk yang lebih inovatif. 2. Perkembangan teknologi yang terus meningkat. 3. Adanya pelayanan yang kurang baik atau kurang ramah, memungkinkan jumlah customer menurun. 4. Masyarakat Indonesia masih belum memahami mengenai produk standar keselamatan. Di value chain terdapat infrastruktur yang berisi penetapan struktur keuangan jangka pendek dan jangka panjang, alokasi dana, dan penyusunan laporan keuangan. Di manajemen SDM
terdapat pendidikan, pelatihan, perekrutan, pengelolaan data karyawan. Dan di pengembangan produk dan teknologi terdapat penelitian pasar, pemanfaatan perkembangan teknologi. Di bagian usaha atau pengadaan terdapat kerjasama dengan dinas pemerintahan. Di bagian inbound logistik terdapat perencanaan target pemasaran. 2. Menyiapkan modul produk. Di operasi terdapat pengiriman modul produk dan presentasi atau meeting. Di outbound logistik terdapat persetujuan kontrak jual beli dan penolakan produk. Di sales dan marketing terdapat website dan membuka cabang baru di seluruh daerah. Di service terdapat konsultasi dan pelayanan dan perawatan. Analisis lingkungan SITI internal. Analisis lingkungan SITI internal digunakan untuk menganalisa kondisi sistem informasi dan teknologi informasi PT Optima Trading dari proses bisnis saat ini, bagaimana kontribusi terhadap bisnis, bagaimana struktur organisasi SITI, sumber daya, hardware, software, dan bagaimana portofolio dari sistem informasi teknologi saat ini. PT Optima Trading sampai saat ini masih belum memiliki struktur organisasi sistem informasi dan teknologi SITI. Hal ini disebabkan oleh SDM di bidang IT belum dapat memenuhi kebutuhan bisnis PT Optima Trading secara optimal. Di samping itu, peran teknologi yang ada pada saat ini di PT Optima Trading seperti komputer dan notebook hanya sebagai pendukung berjalannya kegiatan operasional untuk membuat dokumen atau laporan dengan menggunakan Microsoft Word Office seperti Microsoft Excel, Microsoft Word. Selain aplikasi tersebut, tidak ada aplikasi lain yang mendukung atau mempermudah kegiatan perusahaan dalam menjalani bisnis. Untuk spesifikasi hardware dan software PT Optima Trading, hardware personal komputer dengan spesifikasi Intel Pentium 4 dengan memori RAM 512 MB DDR2 dengan hard disk 80 GB VGA 64 MB dan DVD-ROM serta CD-RW. Untuk notebook dengan spesifikasi Intel Core i5 dengan memori RAM 4 GB DDR3, hard disk 3 20 GB dengan Intel Wireless LAN. Untuk softwarenya ada Microsoft Office 2010 dan untuk aplikasinya terdapat website PT Optima Trading. Portofolio saat ini terdapat untuk strategi yaitu cuma website dan high potential yang tidak ada. Untuk operasional terdapat Microsoft Word, untuk support terdapat email. Analisis lingkungan SITI untuk eksternal. Analisis lingkungan SITI eksternal dilakukan untuk mengetahui gambaran mengenai tren teknologi perangkat keras, jaringan komputer, dan aplikasi sistem informasi. Input atau masukan analisis ini adalah hasil informasi dari beberapa sumber. 1. Transerver. Server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer. 2. Tren aplikasi sistem informasi. Saat ini, tren aplikasi sistem informasi adalah aplikasi berbasis web. 3. Tren jaringan komputer. Salah satu tren jaringan komputer yang saat ini sangat populer di masyarakat adalah jaringan wireless. Dan lanjutnya ada hasil perencanaan strategi sistem informasi. 1. Visi misi untuk divisi IT, yaitu visi menjadi media yang dapat mendukung kinerja perusahaan dalam mencapai keberhasilan visi misi serta tujuan perusahaan dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi. Untuk misinya, 1. Meningkatkan kualitas proses bisnis Optima Trading berbasis teknologi. 2. Membangun sumber daya manusia yang kompeten di bidang SITI. 3. Membangun sistem informasi dan jaringan komputer yang baik bagi PT Optima Trading. 4. Mampu mendatangkan keuntungan bisnis PT Optima Trading. 5. Mampu menyediakan dan menjaga informasi-informasi penting PT Optima Trading. Selanjutnya dari hasil perencanaan tadi menghasilkan struktur organisasi usulan. Tidak ada banyak perubahan yang sedikit, yaitu masih seperti tadi, kurang lebih di sini ada perubahan. Di bagian marketing hanya business development, dan di bagian IT terdapat sistem analisis dan programmer.
bagian usulan CSF. Sebenarnya di sini ada banyak, tapi saya persingkat saja biar menghemat waktu. 1. Untuk tujuan utama menyediakan produk keselamatan internasional di Indonesia. Kurang lebih masih sama seperti tadi. Potensi manfaat dari strategi SITI. Di bagian pemasaran, yaitu meningkatkan jumlah customer, meningkatkan pendapatan, mempercepat pengambilan keputusan pemilihan lokasi pemasaran, mempermudah pemilihan media promosi yang paling efektif dan efisien, mempermudah pencarian data-data produk, meningkatkan produktivitas kinerja divisi marketing, meningkat di e-commerce, meningkatkan kepuasan dan jumlah customer, meningkatkan loyalitas customer terhadap perusahaan, mempermudah komunikasi yang interaktif kepada customer, mempermudah penyampaian kritik dan saran customer, mempermudah penilaian terhadap tingkat kepuasan customer, memberikan peluang untuk meraih pangsa pasar yang lebih besar. Di EHRM, meningkatkan pendapatan perusahaan, meningkatkan kemampuan karyawan, mempercepat keputusan untuk melakukan pelatihan dan pengembangan terhadap karyawan. 3. Meningkatkan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. 4. Meningkatkan kinerja atau produktivitas karyawan, mempermudah penilaian terhadap karyawan. 5. Mempercepat mendapatkan informasi karyawan. 6. Memperbaiki lingkungan kerja perusahaan. 7. Meningkatkan kompetensi karyawan untuk memasuki segmen pasar yang baru. Di SI penjualan, meningkatkan penjualan produk, meningkatkan pendapatan, mempermudah dalam transaksi penjualan, memudahkan dalam pengambilan keputusan penjualan, meningkatkan jumlah customer. 6. Memudahkan mendapatkan data penjualan. Di SITI akuntansi, memudahkan dalam menentukan anggaran, memudahkan dalam membuat laporan keuangan, memudahkan dalam mengoptimalkan modal. Di SI pengontrolan dan pengendalian kinerja, meningkatkan efektivitas setiap divisi, meningkatkan kinerja setiap divisi, memudahkan dalam membuat laporan setiap divisi. Portofolio SITI untuk yang masa mendatang. Untuk strategik, membuat website SI pemasaran. Di high potential yaitu SI penjualan, KMS, DSS, dan helpdesk. Di SI akuntansi ya terdapat e-commerce, EHRM, SI pengontrolan dan pengendalian kerja. Untuk supportnya ada Microsoft Office dan email. Untuk kesimpulan, berdasarkan pada hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Perencanaan strategi sistem informasi ini dibuat untuk membantu PT Optima Trading dalam merencanakan hal-hal strategis yang akan membantu PT Optima Trading dalam mencapai tujuan bisnis. 2. Adanya penambahan struktur organisasi pada bidang SITI ditujukan agar dapat lebih meningkatkan kinerja PT Optima Trading. 3. Perencanaan strategi sistem informasi yang dihasilkan mampu membantu PT Optima Trading dalam pembuatan laporan yang lebih baik dan berkualitas sehingga data-data yang diperlukan tidak diketik satu persatu. 4. Perencanaan strategi SITI pada PT Optima Trading ini diharapkan juga meningkatkan keunggulan bersaing di antara perusahaan sejenis. Sekian dari saya, nama saya Muhammad Iksan. Terima kasih.